Ini apa yang terjadi aja dalam hidup gue Sure, gitu. please. Karena di saat gue berpegang teguh dengan keyakinan gue, dengan agama Allah, yaitu Islam, dari Al-Quran dijelaskan, lo bacalah gitu. Baca itu kalau gue pribadi nggak cuman yang kita baca Al-Quran aja as a Muslim gitu. Tapi gue pun akhirnya baca banyak buku untuk menjadi asupan gizi di otak gue gitu kan. Gue tetap mau anak gue pun bertuhan, dia beragama. Sekarang kalau misalnya Alexa nanya sama lo, kenapa kita harus beragama, Bu? Lu bakal bilang ke dia apa? Gue tuh selalu bilang ke dia, kenapa lo harus beragama, ini akan jadi prinsip hidup lo, dasar hidup lo. Jadi kenapa lo tetap harus bertumpu atau bersandarnya ke Al-Quran dan agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, ya karena dari situ lo bisa sebenarnya ngedapetin semua jawabannya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi akhirnya sekarang kalau misalnya gue nanya sama lu, Li, kenapa kita harus beragama? Lu udah bisa tahu jawabannya? Kalau buat lu ya, buat lu. Ya buat gue sih it's prinsip of life aja ya. Soalnya kalau misalnya dijelasin panjang lebar ntar panjang banget lagi ntar. Gak apa-apa, kita punya waktu. Ini YouTube, bukan TV. Kalau TV ada waktu. ada waktu jam tayangnya. YouTube gak ada. Udah, oke. Lu mau ceramah sampai 3 jam ke depan gak apa-apa. Enggak sih, gue tuh gak mau ceramah gitu. Cuma maksudnya ini apa yang terjadi aja dalam hidup gue gitu. Please. Karena di saat gue berpegang teguh dengan keyakinan gue, dengan agama Allah, yaitu Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, dari situ gue jadi belajar banyak karena itu penjelasannya kan banyak banget ya. Dari Al-Quran dijelaskan kenapa yang hal-hal yang kayak lo bacalah gitu. Baca itu kalau gue pribadi nggak cuman yang kita baca Al-Quran aja as a Muslim gitu. Tapi gue pun akhirnya baca banyak buku untuk menjadi asupan gizi di otak gue gitu kan. Itu satu gitu. Jadi nggak cuman untuk nggak berurusan dengan religi aja, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga. Satu itu. Terus kayak yang as perempuan gitu ya, atau as istri gitu. Kenapa lo harus wajib hukumnya manut ke suami? Karena udah dijelasin panjang lebar juga. Wait. Ini gue harus gali lebih dalam lagi nih. Gue ngelihat dari tadi Lia ini kayaknya alpha banget. Tapi barusan dia ngomong gue manut ke suami. Wow, mind blown. Itu pun jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman gue. Kayak kemarin tiba-tiba pakai baju abri kayak gini tapi ternyata manut ke suami gitu. Oke. Jadi ya memang diwajibkan gitu kan, sebagai istri kita manut ke suami. Jadi mau laki gue ngasih tahu A B C D E F G gitu ya, kalau misalnya itu ditujukan ke gue, I will follow. Gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak baik, ya pasti gue akan ada discussnya, udah pasti gitu. Secara si manusia ini juga kan tetap nggak mau kalah gitu kan ya, dengan pemikirannya gitu kan. Jadi ya udah, itu hal-hal kecil yang gue jadikan panutan dalam hidup gue gitu ya. Biar gue pun bisa dengan mudah melangkah menjalani hidup gue gitu. Especially sekarang sebagai seorang orang tua gitu ya, sebagai seorang ibu, gue punya kewajiban memberitahukan agama ini ke anak gue gitu kan. Biarpun bapaknya bule, gue tetap mau anak gue pun bertuhan, dia beragama gitu. Jadi ya dari kecil pun gue udah ngajarin Alexa itu sebagai Muslim, you need to know that you have Allah
Wow. You have your prophet. Ada banyak nih ada 25. Ntar gue jelasin tuh, ada 25. Tapi yang paling terakhir itu Nabi Muhammad. Wow. Udah jelasin panjang lebar. Terus kita punya cara doanya Kalau Kristen mereka pergi ke gereja, kita Islam kita ke masjid. Wow. Terus setiap malam kalau misalnya setiap malam kita doa, sebelum tidur kita baca doa apalah segala macam, itu gue jelasin. Tapi gue belajar ngasih taunya itu ya semua ngambil dari hadis atau dari Al-Quran gitu. Jadi ya cari tahu sendiri, atau enggak kalau misalnya pas lagi bingung gimana nih harus ngasih taunya kayak apa, gue tanya ke ustadz, cari tahu lagi atau baca buku. Sekarang juga kan banyak banget ya psikolog-psikolog yang memang dasar agamanya pun kuat. Jadi kita mendengar mereka pun jadi lebih mudah untuk kita kasih tahu ke anak. Tapi gitu. Sekarang kalau misalnya Alexa nanya sama lo, kenapa kita harus beragama, Bu? Lu bakal bilang ke dia apa? Karena tadi gue ngerasa lu belum ngejawab sih. Jadi gue tuh selalu bilang ke dia, kenapa lo harus beragama? Ini akan jadi prinsip hidup lo, dasar hidup lo. Karena dari agama itu lo bisa mendapatkan pelajaran yang cukup banyak. Especially as a woman gitu. Di agama Islam diajarkan banget di Islam itu wanita tuh kayak bukan diagungkan tapi dijaga banget gitu. Jadi kenapa lo tetap harus bertumpu atau bersandarnya ke Al-Quran dan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, ya karena dari situ lo bisa sebenarnya ngedapetin semua jawabannya gitu. Keren. Cuman ya balik lagi, you need to be critics sometimes gitu kan. Kalau misalnya lo ngerasa sebenarnya jawaban itu semua ada di sana. Betul. Cuman kadang kayak yang belum keklik deh di otak gue gitu. Mungkin penjelasan dari seseorang akan jauh lebih mudah masuk ke otak kita gitu. Jadi makanya kenapa gue tuh selalu bilang dari Al-Quran itu sudah yang terbaik. Tapi you need to learn again dari buku apa atau dari media apa. Tapi tetap balik lagi, you need to apa bahasa Indonesia ya? Cross check itu lagi untuk mencari tahu is it true or not gitu. Jadi itu yang selalu gue kasih tahu ke dia sih gitu. Karena dari keluarga suami gue, mereka kan semua Katolik. Tapi laki gue mualaf. Cuman dasar agamanya dia agak sedikit dia pahamnya justru lebih yang ke Katoliknya gitu. Makanya kenapa karena kita keluarga Islam gitu ya, anak gue Muslim, suami gue Muslim dan guanya juga Muslim, gue berusaha pelan-pelan biarpun gak jago-jago amat masih tetap belajar, tapi gue mau kasih tahu lo belajar dari sini, lo cari tahu dari sini, akan gue bantu. Tapi ini adalah tumpuan lo. Gitu. It's beautiful. Sekarang kita balik. Tadi kan Daniel nanya lo, sekarang lo nanya balik. Kenapa harus beragama? Oke. Kenapa? Lo berpikir lo harus beragama? Dan gak bertahan sampai bertuhan aja gitu kan? Ya. Panjang lebar lah pokoknya. Panjang lebar ya. Boleh. Diminum dulu Sariwanginya, rasa teh melati. Buset. Dia gak kayak gitu dong. Berasa wine, Bu. Berasa banget apa? Sedep. Gue ngerasa orang yang benar-benar beragama, yang benar-benar ngerti banget kenapa harus beragama, itu adalah orang-orang yang sudah merasakan dan ya rasa cinta dari Tuhan. Kayak tadi deh, ada sebuah momen dari Cika, di mana Cika tiba-tiba, wow, gila, ternyata selama ini gue kurang ajar banget ya. Kebaikan yang gue terima dari Tuhan tuh udah banyak banget gitu. Nah, gue ada momen tersebut. Momen tersebut di mana gue benar-benar ngerasain banget rasa cinta dari Tuhan sedemikian rupa,
untuk gue yang sangat tidak layak mendapatkan cinta tersebut gitu. Gue udah kurang ajar banget, gue nakal banget zaman-zaman ya mungkin kita pernah ketemu kali di klub mana gitu pada zaman itu. Cuman guenya sendiri nggak tahu terima kasih banget sama Tuhan, tapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai gue. Ketika gue mikirin hal tersebut, gue bisa nangis kadang-kadang, dan gue pengen ya biasalah manusia gitu ya, kita pengen banget untuk mengekspresikan lagi rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan beragama menurut gue. Karena beragamanya sendiri itu yang bentuk rasa terima kasih kita. Tapi kan gue nih rasa terima kasih gue ke lu, rasa terima kasih lu ke gue itu kan beda-beda. Yes, gitu. yeah. Cara lu berterima kasih sama seseorang, mungkin lu yang bilang, thank you banget ya, gue mau ngasih lu ini nih, gue pengen ngasih lu hadiah karena lu nolongin gue gitu. Nah, gue mungkin thank you banget udah bantuin gue. Gue bisa nggak ngebantuin lo untuk ngelakuin apa dengan act of service gitu misalnya. Lo kalau misalnya ada masalah apa-apa nanti gue coba bantuin dan lain-lain. Itu rasa gue mengungkapkan rasa terima kasih gue. Jadi rasa gue mengungkapkan terima kasih gue adalah dengan nyanyi-nyanyi, dengan mengucapkan syukur, dengan berdoa di gereja gitu. Dimana mungkin lo nyamannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih lo adalah dengan sholat 5 waktu, dengan berpuasa, dengan umroh. Nah, jadi I think kenapa kita beragama, agama itu benar-benar sebuah sarana untuk memperlihatkan kepada Tuhan kalau misalnya gue cinta banget sama Tuhan gitu. I think that's the simplest way of me putting it. Masalahnya kan ada orang malah menggunakan agama supaya mendapatkan cinta Tuhan. Tapi kalau gue mikirnya it's the other way around. Yeah. Kita jadi beragama karena kita telah merasakan cinta Tuhan. Kayak gitu. And I think that's the healthy way untuk gue menjelaskan ke anak gue. Kayak gitu sih. That's also another point of view kan gitu. Betul. Saya ambil nanti ya. Untuk menjelaskan ke anak saya ya. Bener juga kayak gitu. Nanti gue edit di sini, abis itu nanti gue kirim ke lo deh. Atau nggak sudah Alex yang nonton gitu. Ini lo angkolnya lagi ngomongin ini. Iya, itu bisa jadi tambahan lagi ilmu buat gue untuk ngasih tahu ke anak gue gitu. Thank you loh. Iya. Iya. I don't know. I think that's the best way. Lu tau gak sih? Jadi gue punya cerita gitu ya. Jadi gue ngobrol sama temen gue gitu. Gue bilang kayak dia bilang gue itu kalau hidup itu udah berserah banget sama Tuhan gitu. Dan gue bingung kenapa sampai sekarang Tuhan belum kirim gue jodoh gitu kan. Karena dia belum married gitu. Dan dia umurnya udah hampir 40. Nah, kenapa Tuhan belum mengirimkan gue jodoh gitu. Oke, tadi lu ngomong lu hidupnya berserah sama Tuhan. Lu udah berserah belum sama Tuhan? Tuhan, aku menyerahkan calon jodohku di tanganmu ya Tuhan. Jadi siapa nanti yang Tuhan akan kirim, aku akan terima dan aku akan menikah dengan dia gitu. Bro, gue gak berani doa kayak gitu. Gimana? Katanya berserah. Kenapa emang ya? Nanti kalau misalnya Tuhan kirimin gue jodohnya bukan tipe gue gimana? Iya, makanya dia belum berani untuk berdoa kayak begitu. Katanya berserah. Katanya udah berserah gitu. Gitu. Tapi I think itu emang sebuah doa yang bahaya banget. Iya gitu kan? sih memang. Tapi akhirnya gue percaya gini, di saat kita meminta sesuatu, kita kan sebenarnya apalagi sih yang kita perluin selain ke Tuhan itu kan kita justru diminta untuk meminta gitu kan. Itu kalau di agama Islam kayak yang lo minta terus minta sama Allah gitu. Jadi ya. lo memang berserah sama Tuhan, berserah sama Allah, lo mintanya sama Allah aja gitu. Kalau di kami gitu ya. Sure. Jadi gue diajarkan kayak yang di saat lo mau melakukan sesuatu, lo berserah diri, lo ikhlas, tapi lo detailin semuanya. Lu jabarin semuanya. Jadi kayak misalnya nih, ya Allah, mudah-mudahan Daniel tetangga kamu naik lagi subscribersnya jadi 30M. Amin. Mudah-mudahan Daniel nanti harus dapat
kantor yang lebih luas dari sekarang. Jadi benar-benar harus yang kayak Detail banget. detail Lebih banget. luas dari sekarang 1000 meter persegi, mungkin kita bisa beli buildingnya. Amin gitu kan. Amin. Jadi Iya, iya. jadi gue tuh dikasih taunya di saat lo meminta sesuatu biar Detail. Allah langsung dengerin, oh, wih detail banget nih anak gitu. Langsung tuh, oh jadi maunya A B C D E F G gitu. Nanti Menarik. dikasih nih A B C D E F G. Tapi mungkin yang D kayaknya kurang baik deh buat lo. D-nya nanti aja dulu. Oh. Iya. Paling gitu nanti sama Sama Allah. Kali sama ya. nyokap tuh suka bilang jangan bosen untuk meminta sama Allah. Wow. Nanti juga akan diijabah kok itu semua Ya. doa-doa lo kata gitu. Ya. Jadi jangan pernah lo ninggalin sholat. Ya. Tapi ya Ya. dibarengin dengan alhamdulillahnya lo ya. Betul. Iya, Dengan benar. rasa bersyukurnya Iya itu. dengan rasa bersyukurnya itu. Betul. Jangan sampai, I think di saat seperti ini jangan sampai tawar hati sih. Gue nggak tahu. Ya, ya. Iya. Ya kan, tawar hati dimana kayak lu udah indifferent, lu udah kayak, udahlah Tuhan, gue mau hidup, gue mau enggak ya, udahlah gitu. Jadi Pasrah, kayak, ya, kayak udah pasrah pasrah banget, banget iya. gitu. Itu bukan berserah tapi itu malah Lebih ke lebih pasrah pasrahin dan diri. kayaknya kayak I don't think, ya Itu juga sehat. I kayaknya don't think it's sehat. Tuhan juga nggak mau deh. Exactly. Iya, yang nggak mau Kita yang kayak melakukan begitu juga itu, iya. gitu. Karena segala sesuatu yang mau kita capai memang harus dibarengi dengan usaha gitu. Betul. Betul. Jadi nggak cuma usaha, sekedar dibarengi berdoa doa aja. gitu. Jadi ya lo mau kaya dapat 1 M kerja anjir gitu. Menurut lo Harus ada usahanya juga, nggak cuma Iya. sekedar berdoa doang gitu. Iya, soalnya gini, gue kadang-kadang khawatirnya gitu, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang lebih sabar ya Tuhan. Dikasih orang-orang yang bikin gue gak sabar. ya malah Supaya dibalik gue latihan jadi sabar. Dikirimin orang-orang yang bikin gue, ini orang kenapa bikin gue sabar? Tiba-tiba mobil macet lah, tiba-tiba ada yang motong lah, tiba-tiba, ini kenapa hari ini? Iya benar. Kan kemarin lu doanya lu pengen berusaha jadi sabar. Sama itu juga. Ya Tuhan, ya Allah jauhkan kami dari masalah. Dikasih masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Mumet. Oh ini toh. Jadi masalah yang ini kita harus berpikir nyelesainnya kayak gimana. Ini begini kayak gitu. Sama aja kayak orang sabar kan. Kayak sampai puyeng. Ya Allah ini masalah kenapa numpuk ya. Pundak aku gak kuat. Pundak aku gak kuat. Tapi ternyata ada kata-kata gitu. Tuhan itu tidak salah pilih bahu untuk Kayak menghadapi gitu. masalah. Right. Iya, jadi kalau Tuhan udah memilih pundak lo itu untuk menghadapi masalah A itu lo pasti bakal bisa ngatasin kayak gitu. Gimana sih cara nyampein? Bener gak sih? Bener kan ya? Iya. Kalau Tuhan udah milih ini pundak, masalah ini pasti lu bakal bisa atasin kok gitu. Karena lu akhirnya mempunyai networknya, lu mempunyai resourcesnya, Ya. lu mempunyai Tuhan tuh udah mengequip lu dengan semua jalan keluarnya. Kalau misalnya lu ngerasa gak ada jalan keluar, Tuhan akan mengirim jalan keluarnya juga kadang-kadang ke lu gitu, berupa orang-orang baru yang lu akan kenal. Tiba-tiba ada orang yang random, tiba-tiba gue keinget lu Nil gitu segala. Dan itu udah sering banget gue lewatin gitu. Yes. Banget. Banyak aja tiba-tiba ada kejadian ABC Iya. yang ternyata di sini sebenarnya Iya. titik solusinya. Ya, But sometimes Iya, kita entah denial atau kitanya terlalu nggak membuka mata untuk melihat ke arah itu. Jadi ya mungkin agak lama sedikit tapi akhirnya titik itu ditemukan. Gak usah jauh. Ini kita ketemu sama Daniel Mananta ini. Ya gue tiba-tiba ditelepon sama temen gue. Ya Allah ini kemana kan gue juga cari dia nih. Gue pengen jadiin lo tuh jadi bintang tamu di YouTube Waris. kita. Oh, iya. Iya. Itu ada aja jalannya tiba-tiba. Gila Ya, ya. karena teman kampus kita networknya kemana-mana Gila kan. ya. Iya itu dia. Gila ya. Ya inilah, ini salah satu jawaban dari sebuah doa, and here we are. Ya, kalian Iya. sedang menyaksikan sebuah miracle. Karena semua nggak ada yang kebetulan kan. Ya, Iya betul. I Dan agree. juga semua masalah juga kan. Semua orang dikasih masalah kan di luar. Tidak di luar batas kemampuannya. Ya. Iya Ya, itu dia. ya. Kalau gue percayanya kita kadang-kadang dikasih masalah di luar batas kemampuan kita supaya kita bisa bergantung sama dia yang bisa mengatasi masalah tersebut. Ngerti Sure, gak sih? Jadi, ya, Ravin, ya, ya, kadang-kadang ya, kita gila, gue benar-benar gak bisa nih ngadepin masalah ini. Itu dia kenapa lu berdoa, berlutut, dan habis itu
datanglah ke gue. Iya. Karena gue itu lebih besar daripada masalah yang lo hadapin. Iya. Yes. You know, Iya, like, iya, lebih ke iya. arah situ gitu. Iya. But anyway, wah ini gak ada habisnya. Gue harus konten lagi sama mereka guys. Jangan lupa ya nonton obrolan kita nanti. Kalau ini kayaknya daging banget guys. By the way, ya. Kalian kayaknya gak pernah deh ngobrolin kayak gini-ginian gitu di. No, never. Apalagi Karena Kita- sebelumnya kita cuman di podcast tuh beberapa. Ini yang kedua saya. Oh ini kedua. Sebelumnya sama Kak Sofi. Ini yang Sofi kedua, Novita. iya. Ini yang kedua. Itu juga karena kemarin kita pas lagi di Bali, Bali, ya. ya. Satu Bali, satu Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ini thank untuk you rumah juga. kalian ya. Wih. Silakan, Pilih, pilih, silakan. Thank you so Ini much. So much. apa isinya rumah ya, jadi nggak perlu kalian buka juga ya. Ini isinya seperti ini. Oke. Dan Tulisannya intinya oke filosofinya adalah gue berharap banget ketika kalian ngelihat rumah ini sebuah simbol di mana kalian adalah terang pelita gitu di dalam rumah ini, sehingga terang kalian itu menerangi orang-orang di sekitar kalian, menerangi tetangga-tetangga kalian semua. Amin, Kayak amin, gitu. amin. Amin. Tetangga saling Beautiful. menyangga, bukan menyangga. You are beautiful. Thank you. Guys, gue dibunuh karakternya di sini ya. Waldo Sisters. Thank you banget. Pokoknya kita akan ketemu lagi minggu depan, dan thank you banget Waldo Sisters buat Terima kasih. waktunya Thank you kalian. juga, thank you Really, juga. it's gue seneng banget pembicaraan kita hari ini. Banyak perspektif gue juga yang berubah dari obrolan kita. And thank you for being real, thank you for being vulnerable. Dan ya kita connect aja abis ini ya. Kita connect-connectan lagi dan we'll talk more. Dan yang pasti minggu depan kita akan ketemu dengan tetangga yang gak kalah hebatnya, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. We'll see you guys next week. Bye.